Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang di video kali ini kita bahas adalah mengenai berita dari Nikita Mirzani dan juga sekretaris atau ajudannya Pak Prabowo. Presiden terpilih 2024 ini adalah Rizky Irmansyah ya. Ini sepertinya dari kedua belah pihak masih menyimpan kayak sakit hati. Ini mereka tuh ibarat kata, Nikita dan juga Rizky itu kayak api dalam sekam. Mereka kelihatan di luarnya tenang, adem, ayem. Karena kayak api dalam sekam itu, di luarnya apinya kelihatan kecil ya. Tetapi di dalam itu kayaknya apinya udah kobaran kemana-mana. Nah, ada beberapa video yang akan kita lihat dan juga kita bahas. Pertama adalah mengenai rekaman pada saat Rizky Irmansyah itu megang kue ulang tahun bersama temannya, bilang bahwa tunggu aja buat dia tuh yang suka ngumbar-ngumbar aib di sosial media, nanti akan aku bongkar juga dia, aku buat 20 episode, 20 bagian kurang lebih. Coba kita simak dulu ya, cuplikannya berikut ini teman-teman. Yang pencitraan di sosial media, nanti saya buka semua boroknya sampai part 20 ya. Yang suka pencitraan di sosial media, nanti aku buka boroknya sampai part 20. Well, I don't think so. Ini ditujukan bukan untuk Nikita Mirzani karena ya kita nggak bisa munafik lah di TV Indonesia, sosial media. Itu kan memang antara Rizky dan juga Nikita itu sedang menjadi perbincangan nasional. Well, like or dislike. Nah, kemudian nggak lama dari itu pun ada video yang beredar yang diposting oleh Nikita Mirzani sendiri di Instagramnya terkait dengan adiknya Rizky. Dan juga cowok teman adiknya Rizky juga katanya, yang bilang bahwa hubungan antara Nikita Mirzani dan Rizky itu adalah azas permanfaatan aja, karena seorang Nikita Mirzani yang sangat populer di Indonesia, kemudian ada dugaan bahwa ini hanya untuk membantu kampanye dan juga kemenangan dari Pak Prabowo agar dia terkenal. Well, menurut aku sih I don't think so ya, bahwa ini berhubungan dengan Pak Prabowo-nya, bahwa agar dia bisa menang, beliau menang di Pilpres 2024, ya percaya nggak percaya, bagi aku Pak Prabowo itu menang ya karena memang sudah saatnya menang sih. Kalau kita lihat public figure yang besar di Indonesia pun yang merapat ke kubunya Prabowo pun juga banyak banget. Nggak cuma Nikita Mirzani, tapi agak unik juga pada saat ada kayak Mayor Teddy, itu kan kayak blessing juga yang viral, kemudian ngebuat populer, berefek juga ke Pak Prabowo. Well, ini adalah bagian gimmick-gimmick yang diduga adalah dipakai untuk menaikkan pamor tertentu. Tapi kalau untuk Pak Prabowo, I don't agree. Tetapi kalau untuk Rizky-nya sendiri, mungkin dia pengen terkenal, pengen juga mendapati ya atensi dari masyarakat, ada potensi mengarah ke sana juga. Kita lihat apa yang diposting Nikita Mirzani, videonya berikut ini di Instagram ya teman-teman. Ini yang marah-marah. Oh, ini adiknya. Ini yang Elsie. Ini mucikari. netizen. Terus kamu percaya aku? Anjir ya, mukiannya. Terus kamu percaya aku Elsie? Menurut netizen aja deh. Pernah ada nama aku di karaoke. Dia settingan ya. Karena pengen pemilu kan. Settingan pemilu kan. Dia settingan ya. Pemilu kan. Jelas-jelas dia settingan ya. Oke. Wow. Ini adiknya Rizky sendiri yang ngomong nih. Nah, ini makanya Nikita Mirzani pun bersuara begini bahwa saya perjelas katanya apa yang dibicarakan mereka. Yang pegang gelas wine adik kandungnya Rizky. Oke. Yang di tengah entah siapa. Yang katanya dia bilang Elsie. Yang cowok temen adiknya Rizky. Oke. Jelas-jelas dia settingan ya, karena pemilu kan, mengangguk, mengiyakan settingan pemilu kan. Oke. Video ini menarik untuk diperiksa lebih lanjut karena ada sesosok adik kandung dari Rizky Sespri pribadi, bagian dari Bapak Prabowo Subianto. Coba diperiksa lebih lanjut. Wah, ini kayaknya udah ada aura-aura kemarahan ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah diperalat untuk kepentingan kampanye. Oke, saya diam tidak bersuara sedikit pun, tapi video ini cukup menyakitkan saya sebagai seorang ibu dan perempuan. Ya. Itulah kejamnya dunia ini ya. Aku sih
apakah menurut kalian ini ya, kedekatan antara Rizky dan juga Nikita Mirzani ini adalah sebuah settingan aja? Kalau aku lihat sih karakternya Nikita Mirzani, dia bukan tipikal orang yang settingan. Misalnya gini, kayak keributan antara Nikita dan juga putrinya ya. Aku tahu lah ada yang pro dan kontra, tapi aku melihat dari YouTube-nya aja, dari YouTube-nya Nikita Mirzani tidak pernah mengangkat topik mengenai keributan dia dengan buah hatinya. Ya ada tayangan-tayangan tersebut, tapi tayangnya adalah di TV. Dari sini secara logika, kalau Nikita Mirzani mau mendapatkan AdSense atau mendapatkan publikasi, dia harusnya menayangkan komentar-komentar yang ditunggu-tunggu netizen dengan keributan dengan putrinya Loli, itu harusnya di YouTube-nya. Tapi kan aku lihat YouTube dia nggak ada tuh konten dia ngebahas mengenai putrinya. Nah, artinya memang ini bukan settingan, dia ribut dengan putri itu memang betulan apa yang terjadi. Nah, dengan dia berhubungan dengan Rizky pun menurut aku juga adalah sebuah kenaturalan ya. Karena sekali lagi teman-teman, mau kamu itu sesukses apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, seterkenal apapun, yang namanya manusia adalah manusia. Pasti butuh sisi lain yang berhubungan dengan asmara, yang itu biasanya adalah genuine dari hati. Kalau aku tangkap di sini, netizen berpikir bahwa Nikita Mirzaninya itu tulus, all out dengan mantan kekasihnya Rizky. Kita bisa lihat ya, dia beberapa kali posting menunjukkan ngasih bekal, kan pernah wawancara di sini kita bilang bahwa saya tuh nyiapin bekal, ngirimin ke mantan kekasihnya Rizky makanan ini dan itu, terus juga di foto ada menunjukkan betapa dia begitu tunduknya dengan sang mantan kekasihnya. Kemudian dia juga mengaku dia harus menjaga pakaiannya, bicaranya, dan menolak beberapa pekerja dan banyak pekerjaan katanya agar menjaga perasaannya. Tapi bagi aku pribadi, sesuatu hal yang sifatnya seperti ini, yang gak bisa menerima dia apa adanya, itu gak bakal long lasting gitu. Karena kalau seseorang, pria gitu ya, mencintai kamu apa adanya, itu biasanya akan menerima ya kamu dengan apa adanya. Jadi kadang tuh kita gini ya, karena sudah usia dewasa ya, Nikita Mirzani tuh udah usia 36 ya, 30-an lah, sudah nyaris 40 ya. Usia-usia sebegitu tuh seharusnya udah secure ya. Kalau lo mau sama gue dengan gaya gue seperti ini apa adanya, tapi tetap terkontrol, ya hayuk. Tapi kan kalau aku lihat dari sini kan, Nikita Mirzani tuh bener-bener mengubah dirinya 100% berbeda, bahkan cenderungnya kayak sedih gitu, nggak bisa all out. Aku sih udah banyak menduga, netizen juga udah banyak bilang bahwa ini nggak bakal lama gitu, karena dia terlalu nggak sama dengan dirinya. Oke. Nah, kemudian dari Rizky-nya sendiri pun ya sudah mulai mengatakan sesuatu hal bahwa siap-siap aja yang suka pencitraan, nanti akan aku bongkar sampai part 20. Sayang ya, maksudnya hubungan yang kalau memang dimulainya baik-baik, tapi malah berakhir dengan gak baik, I don't think so. Ini aku juga jadi penasaran, ini apakah ini settingan buat pemilu? Gila ya, kalau ini sampai settingan buat pemilu ya, ada potensi ke sana nggak? Ya ada juga. Pertama, Nikita Mirzaninya pun dengan statement ini mengatakan bahwa saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah diperalat untuk kepentingan kampanye. Nikita Mirzaninya langsung yang merasakan bahwa dirinya tuh ngerasa diperalat untuk kampanye. Tapi aku nggak yakin kalau seandainya gini ya, Pak Prabowo minta, oke, semua asistenku atau sekretaris pribadiku, kalian dating deh sama orang-orang terkenal, biarin ngangkat nama saya. I don't think so. Kalaupun memang ini beneran bahwa Nikita Mirzani itu dimanfaatkan untuk kampanye Pak Prabowo, aku yakin ini adalah inisiatif dari individu-individu tertentu, bukan karena dari Pak Prabowo-nya. Gak mungkin lah Pak Prabowo sampai sebegitunya yang kebetulan aja itu ngedukung dia, karena kayak Mayor Teddy kan ya, viralnya juga karena mengangkat perempuan yang ngebantu dia jatuh dan sebagainya seperti itu, kemudian viral, itu kan sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Terus juga Nikita Mirzani ada hubungan dengan sekretaris pribadinya Prabowo, itu kan juga sesuatu hal yang nggak bisa diduga bahwa itu akan viral gitu ya, karena rumusan viral di Indonesia itu susah ditebak ya teman-teman ya.
ya maksudnya viral sih bisa, tapi kan apakah berdampaknya positif atau negatif, itu kan lain lagi ceritanya. Memang ada rumusan sih, kalau mau viral ya deket-deket aja sama yang terkenal, tetapi dari keviralan tersebut kan dampaknya juga tidak selalu positif, ada yang negatif. Bahkan dari banyak artis-artis yang viral-viral dengan berbagai isunya pun, ada yang bisa memanfaatkannya, mereka mendapatkan manfaat, tapi nggak sedikit juga yang malah mendapatkan kejatuhan juga. Jadi ya itu adalah jalan-jalan Tuhan. Tapi ya dengan adanya video yang ditampakkan di TikTok, terus juga di YouTube dari pihaknya Rizky, sepertinya mereka udah mulai bersuara. Kayaknya kan kesannya selama ini mereka tuh diserang habis-habisan oleh pihaknya Nikita Mirzani dengan berbagai macam argumentasinya. So, apakah ini adalah ketidaktulusan? Kalau aku sih menduga ya, kayaknya sih dugaanku Nikita Mirzani itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja. Bukan dari segi materi, tapi dari segi mungkin popularitasnya. Ya, namanya juga rasa ya. Kadang kita ketemu sama cewek yang udah cantik banget, sempurna, kayak Nikita Mirzani gitu, nyari sempurna ya. Cantik, harta berlimpah, terkenal. Tapi kalau ngomongin hati, kadang itu yang nggak cantik, yang biasa aja, yang nggak terkenal, nggak kaya, justru malah kadang lebih cocok sama kita gitu. Well, ini udah ngomongin hati teman-teman ya. Jadi hal-hal yang sifatnya wow di Nikita Mirzani itu bukan jaminan semua orang bisa menerimanya. So, itu yang bisa aku update mengenai drama-drama ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjar Susmara. Sekali lagi, aku nggak yakin kalau memang ini adalah settingan untuk memenangkan Pak Prabowo. Terlalu dangkal lah ya. Tapi kalau memang ini beneran yang terjadi, aku yakin ini bukanlah permintaan dari Pak Prabowo, tapi adalah inisiatif mungkin dari individu-individu tertentu. Sama kayak zaman dulu kan ada kan kayak Ratna Sarumpait ya kalau nggak salah yang bengep-bengep mukanya itu kan. Itu kan juga inisiatif pribadi kan, bukan karena permintaan oleh orang tertentu. Oke? Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.